Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami sudah datang dan kami bawa pujian persembahan kami kepadamu. Karena Engkau yang layak terima pujian, Engkau layak terima ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami mau mendengarkan, duduk tenang di dalam hadirat Tuhan. Berbicaralah Tuhan, jamah hati setiap kami, supaya kami boleh semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Ini dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin, amin. Saudara, barusan kita lihat tentang life group, saudara ya. Life group itu adalah bagian penting dari dalam gereja kita, Ecclesia Mission. Jadi life group itu bukan sekedar karena saudara nganggur, kemudian isi waktu kosong ketemu, enggak saudara ya. Bagi saya, life group adalah bagian inti daripada gereja kita. Karena di sana kita bisa saling memberkati satu sama lain, sharing, saling mendoakan, saling melayani. Kehadiran saudara itu bukan sekedar hadir ada, tetapi hadir saja itu sudah menjadi berkat buat orang lain. Ya, saudara bisa lihat, saudara bisa tahu keadaan mereka dan mereka tahu keadaan saudara, itu menjadi berkat. Dan yang terpenting adalah life group itu adalah tempat di mana kita mempraktekkan kasih. Ya, kita tidak bisa praktek kasih sendirian di rumah, di kamar mandi, nggak bisa saudara. Kita butuh orang lain untuk kita praktekkan kasih. Dengan cara apa? Bawa makanan. Tante-tante ya yang senior ini kalau live grupnya kenyang saudara pulang, wah bawa ini bawa itu ya saudara. Apalagi kalau winter ada sup ini sup itu, wah ya. Itu cara kita mempraktekkan kasih, yaitu di dalam live group. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita menghadirkan Yesus di tengah-tengah kita melalui persaudaraan, melalui kerukunan satu sama lain. Gak bisa kita menghadirkan atau kita praktekkan kasih itu sendirian. Gak bisa saudara, gak ada orang lain yang diberkati kecuali diri saudara sendiri. Ya, oleh karena itu mari saya dengan cara ini, dengan acara ini, biarlah setiap orang terus saudara mencari waktu, mencari cara untuk saudara terlibat di dalam live group. Sekaligus besok saya ingatkan yang senior di gereja ya 6:30, Senin pertama setiap bulan saya undang saudara untuk hadir. Nah, kalau berbicara mengenai kasih, kita baru saja mengenang akan kasih Yesus. Amin. Dan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita sedang berbicara tentang kasih Yesus. Mungkin kita tidak mengalami waktu itu, tetapi kita masih bisa mengingat akan kasih Yesus. Kita merasa seringkali kita sudah mengerti tentang kasih. Ya, kalau mau jujur saudara, kita masih jatuh bangun di dalam mengasihi Yesus. Amin. Berkali-kali Tante Jasmine selalu bilang, mengasihi Tuhan itu bukan hal yang mudah. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita berulang kali gagal paham. Apa saudara? Gagal paham akan kasih Allah. Waktu kita berdoa, doa nggak dijawab. Nomor satu yang terlintas dalam pikiran saudara apa? Tuhan tidak mengasihi. Betul? Waktu pekerjaan bisnis kita mengalami tantangan, digoncang, sepertinya kita maunya begini tetapi yang terjadi kebalikannya. Kita langsung berpikir Tuhan tidak peduli. Pada waktu penyakit kita belum disembuhkan, bahkan lebih parah, waktu deadline sudah overdue, ini Tuhan, gimana Tuhan tidak tolong? Kita langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli, Tuhan senang lihat kita susah. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Dan semua perasaan negatif lainnya keluar, dan kita menjadi kecewa, kita menjadi suam, malas lagi. Kita menjadi marah kepada Tuhan. Apakah itu kasih? Apakah itu cara pandang kita tentang kasih Tuhan? Kita samakan kasih Allah, artinya saudara ya, kita samakan kasih Allah itu dengan hidup nyaman. Betul? Hidup enak itu berarti Tuhan mengasihi saya. Hidup tanpa tantangan itu berarti Tuhan mengasihi saya. Hidup tanpa penderitaan berarti Tuhan mengasihi saya. Apakah kasih Tuhan seperti itu?
Akhirnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi transaksional. Kalau saya begini, Tuhan akan pasti begitu. Kalau saya datang ke gereja, Tuhan pasti memberkati. Kalau saya melayani, Tuhan pasti begini. Kenapa Tuhan saya sudah melayani tidak ada berkat? Kenapa Tuhan saya sudah datang ke gereja, saya sudah memberi perpuluhan, saya sudah berbuat baik? Kenapa doa saya tidak dijawab? Apakah Tuhan mengasihi? Kita seringkali gagal memahami kasih Allah. Definisi kita akan kasih Allah seringkali begitu rusak, saudara. Sangat dipengaruhi dengan kasih yang didefinisikan oleh dunia ini. Betul? Berapa banyak saudara, kalau saudara mau jujur, saudara seringkali berkata, merasa, berpikir, percaya bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Tidak usah angkat tangan, kedip saja dari tempat duduk saudara. Tuhan gak peduli, Tuhan gak dengar, Tuhan gak perhatikan, Tuhan tidak ada bersama saya. Katanya dia menyertai Immanuel, mana tidak ada pertolongan, saya tidak rasa. Ya saudara, secara umum saudara ya, kita mulai dulu secara umum, secara general. Manusia itu butuh kasih. Amin. Semua orang butuh kasih. Binatang aja butuh kasih. Kalau binatang tidak dikasihi, misalnya apa yang saudara cintai, anjing lah ya saudara, yang hari-hari ini rada keren, beken. Saudara tidak mengasihi anjing saudara, dia akan tersiksa, dia akan trauma. Apalagi manusia ya. Banyak hari-hari ini terutama di Indonesia banyak KDRT. Apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya, mempengaruhi sang istri, trauma bertahun-tahun, kehilangan kepercayaan terhadap pria, kehilangan confident terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena tidak punya kasih, tidak menerima kasih itu. Dan semua orang, percaya atau tidak, butuh yang namanya kasih. Ya, tanpa kasih hidup akan sangat tidak ada artinya. Percaya saudara. Orang itu sampai berani untuk menukarkan segalanya, bahkan memberi tubuhnya untuk dia bisa merasakan dikasihi. Orang berusaha untuk bisa merasa berharga. Orang berusaha untuk bisa diterima oleh teman-temannya. Orang berusaha untuk merasa full, bahagia, damai, sejahtera, tenang. Betul saudara? Siapa yang tidak mau bahagia, tenang, damai, sejahtera? Semua kita mau. Artinya apa? Itulah bukti bahwa kita butuh kasih. Kasih itu adalah rasa berharga. Kasih itu artinya apa? Rasa diterima. Kasih itu artinya apa? Tenang, bahagia, damai, sejahtera, sukacita. Itulah kasih. Dan manusia, saudara dan saya butuh kasih Tuhan. Ya, oleh karena itu pagi hari ini saya beri judul khotbah saya Rooted in Love. Kita akan baca sama-sama dari Efesus 3:16 sampai ayat yang ke-19. Efesus 3:16 sampai ayat yang ke-19. Aku berdoa supaya Ia, yaitu Allah Bapa, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam. Ingat saudara, oleh imanmu baru Kristus diam di dalam hatimu, baru kemudian kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus seperti tadi yang kita nyanyikan. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah doa Paulus, supaya kita dapat mengenal kasih itu. Artinya apa? Kita belum sempurna di dalam mengenal kasih Allah. Ya, sekalipun ia melampaui, kasih Allah itu melampaui segala pengetahuan, saudara. Kita mungkin sampai kita dipanggil Tuhan, kita nggak akan bisa 100% memahami. Amin. Ya.
Betapa Allah mengasihi kita. Ada 2 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama, God's love is everything. Kasih Allah itu segalanya yang kita perlu di dalam hidup kita. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah apa, saudara? Yang paling besar dari segalanya ialah kasih. Karena itu, kasih itu segalanya yang kita perlu. Ya, saudara ingat pada waktu Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, saudara. Adam itu diciptakan dengan gambaran kasih Allah yang sempurna. Ya, belum rusak. Gambar tentang kasih Allah itu di dalam hidup dia itu sangat sempurna. Karena dikatakan kemuliaan Allah itu melingkupi. Sehingga pada waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Makanya tadi kita nyanyi, covered, covered, covered by your grace. Itu bayangkan, saudara, mereka di sana tidak kenal apa namanya rasa takut. Tidak tahu rasa takut itu seperti apa, nggak tahu, nggak pernah rasa takut, tidak pernah rasa namanya terhina, nggak pernah, tidak pernah rasa yang namanya tidak berharga. Itu Adam dan Hawa pada waktu kemuliaan Tuhan, kasih Allah sempurna di dalam hidup mereka. Mereka nggak pernah rasa susah, sedih, bangun pagi itu selalu smile, selalu ada harapan akan hari esok, selalu bahagia, kerja, kasih nama binatang satu-satu, nggak pernah stres. Ya, nggak pernah stres, saudara. Walaupun binatangnya mungkin ngantrinya banyak, mereka nggak stres. Karena apa? Selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera, selalu ada hikmat, ada ide yang baru. Karena apa? Karena kasih Allah melingkupi mereka. Tetapi pada waktu mereka jatuh di dalam dosa, gambaran itu rusak. Gambaran kasih Allah itu rusak. Sehingga respon mereka yang pertama adalah malu. Nah, dulu nggak malu, betul ya? Pada waktu mereka telanjang, mereka nggak malu. Tidak ada namanya rasa malu pada waktu itu. Pada waktu gambaran kasih Allah itu rusak, rasa malu, rasa takut, saling menyalahkan, tidak berharga, merasa tidak penting, marah, kecewa, saling menuduh, ya, terjadi overnight saya rasa pada waktu itu. Karena apa? Karena kasih itu rusak di dalam hidup mereka. Lihat, saudara, yang ingin saya katakan kepada saudara pada pagi hari ini adalah all we need is God's love. Amin. Itu harus kita kembalikan ke posisi Allah, ingin kembalikan kasih itu ke posisi semula. Supaya apa? Pada waktu ada cobaan, pada waktu ada tantangan, you are still kept in God's love. Sehingga saudara tetap penuh damai sejahtera, tetap kuat di dalam Tuhan. Seperti yang Paulus doakan, supaya kamu mengenal kasih itu. Ya, saudara. Oleh karena itu, saudara, ada sebuah artikel yang berkata seperti ini. Orang yang kekurangan kasih lebih mudah depresi. Hal ini akan memicu atau trigger serangkaian rasa tidak berharga dan pandangan negatif terhadap kehidupan. Dengan berselangnya waktu, kita menjadi termotivasi untuk beraktivitas, menentukan tujuan, kita menjadi kurang termotivasi untuk beraktivitas, menentukan tujuan, dan memperhatikan kesejahteraan diri sendiri. Di sisi lain, orang kekurangan kasih akan menjadi begitu keras dan kehilangan rasa empati terhadap sekelilingnya. Di satu sisi mengasihani diri, di satu sisi lemah, di satu sisi terlalu strong, tidak peduli orang lain. Hanya karena apa? Karena tidak punya kasih. Saudara, kita itu kalau keluar dari kasih Allah,
Tidak ada kasih Allah itu di dalam kamus hidup kita. That is what happened. Sampai sini saudara bisa ngikutin? Ya saudara ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita kosong. Pada waktu kita kosong, kita butuh. Kita cari kasih itu dari hal-hal lain. Kita cari dari pekerjaan, kita cari dari pasangan, kita cari dari relationship after relationship. One relationship rusak, second one, third one, keempat, kelima. Kita butuh. Kita cari dari pencapaian, kita cari dari prestasi. Bahkan banyak orang yang cari dari pelayanan. Nyanyi di depan, pimpin pujian, main musik di depan. Karena ingin berasa apa? Berharga. Ingin rasa diterima, ingin rasa full. Karena mereka tidak dapatkan kasih yang sejati daripada Tuhan. Ya, without God's love, life doesn't make sense. Life is meaningless. But bad newsnya, nothing and no one could ever fill you with love. Good newsnya, only God through Jesus who created us can fill us up with His love. Amin Bapak Ibu. Pada waktu kita hadapi masalah, kita hadapi kekecewaan, kita hadapi ketakutan, kita hadapi kekhawatiran, firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Berarti kalau hidup kita masih penuh dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dengan kekhawatiran, takut akan masa depan, tak khawatir tentang suami, khawatir tentang istri, khawatir tentang anak-anak, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi apa yang akan terjadi Tuhan. Khawatir demi kekhawatiran, takut demi ketakutan. Jangan-jangan kita sedang ada bersama dengan situasi yang Adam dan Hawa sedang alami. Artinya apa? Gambaran kasih Allah itu tidak sempurna di dalam hidup kita. Walaupun kita mungkin perjamuan kudus, kita nyanyi pujian tentang kasih Allah, tetapi sehari-hari kita tidak ingat, kita tidak alami secara pribadi di dalam hidup kita. Itu yang pertama. God's love is everything. Apa saudara? Is everything. Kalau saudara mau keluar rumah, you need God's love. Kalau saudara mau ambil keputusan, you need God's love. Supaya tenang. Makanya banyak lagu di dunia ini ngomong tentang love. Betul? Tentang kasih. Ya, tapi kebanyakan kasih yang sudah rusak. Hancur hati, patah hati, nangis saudara, karena kasihnya rusak, ditinggal pacar. Engkau ada di mana? Aku ada di sini. Kemana engkau pergi? Kenapa kau tinggalkan aku? Kalau kita dengerin semua kan begitu, ya saudara. Tapi kita perlu ingat akan kasih Allah. We have that in our lives. The love of Jesus yang mati di atas kayu salib, memberi hidupnya buat kita. God's love is everything. Yang kedua, God's love is not a feeling. Efesus 3 ayat 1 kita baca. Itulah sebabnya aku ini, tadi Efesus 3 ya saudara, ayat 16-15 tadi yang pertama kita baca. Tapi kita maju sedikit di ayat yang pertama, Efesus chapter yang sama. Itu sebabnya aku ini Paulus, orang yang apa saudara? Dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus ini pada waktu tulis surat berdoa bagi jemaat di Efesus, menguatkan mereka supaya mereka kuat di dalam Tuhan, supaya ada iman di dalam hidup mereka. Dia menulis surat ini dari dalam penjara. Kalau orang yang tidak mengenal, tidak berakar dan berdasar di dalam kasih, tidak mungkin akan lakukan ini. Boro-boro ingat orang lain, gua sendiri dalam penjara. Dalam penjara itu sudah pikir kayak sekarang bisa beli apa
kasih uang, beli kasur, beli AC gitu saudara. Kalau orang-orang yang petinggi-petinggi hebat ya saudara ya, itu penjara tuh kayak rumah kedua misalnya. Bisa suruh orang ya, pekerjaan dia masih bisa beres di luar walaupun dia ada dalam penjara karena dia bisa bayar orang. Kalau ini beda saudara, dicambuk, buang kotoran juga di sebelah tempat tidurnya mungkin di dalam penjara itu, dan suasananya, situasinya sangat tidak mendukung. Paulus punya 1001 alasan untuk marah, untuk kecewa kepada Tuhan. Aku sudah beri hidupku buat Engkau Tuhan, kenapa ini terjadi? Betul? Secara manusia itu lumrah mungkin ya. Tetapi dia berkata seperti ini, Rasul Paulus, supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Karena itu dia bisa katakan ini, di dalam penjara sekalipun saudara, dia berdoa, dia menulis surat buat jemaat di Efesus. Apa yang membuat dia begitu kuat? Apa yang membuat dia begitu tegar? Dia tidak kecewa meskipun serangkaian penderitaan menerpa hidupnya. Dia seakan-akan tidak terganggu, saudara ya. Mengalami keadaan hidup yang begitu dekat dengan penderitaan dan begitu jauh dari kenyamanan hidup. Apa yang membuat dia tidak terganggu? Karena kasih Allah. Dia berakar kuat di dalam kasih Allah. Saudara, untuk pohon itu berakar seringkali kalau disiram terlalu banyak ya Om ya, kalau siram terlalu banyak akarnya bisa busuk. Tapi ada yang berkata bahwa sometimes butuh masa kering untuk akar itu dipaksa untuk dia mencari mata air di dalam tanah. Dia harus berjuang hidup sehingga dia harus merambatkan akarnya cari air di masa kering. Seringkali Tuhan izinkan masa kering di dalam kehidupan kita supaya kita berakar, mencari kasih Tuhan, merasakan, mengingat lagi kasih Tuhan di waktu-waktu yang dulu. Tuhan, kalau waktu dulu Tuhan tolong, waktu dulu Tuhan jamah, kalau waktu dulu Tuhan kuatkan, waktu dulu Tuhan buka jalan, waktu dulu Engkau mendengar seruan doaku, Engkau pun bisa lakukan hari ini di dalam hidupku. Itu akar di masa kering. Ya saudara, kasih Allah itu bukan sekedar perasaan romantis. Ya bisa lah, boleh lah, lagi nyanyi nangis, saya suka gitu. Lagi nyanyi rasakan kasih Tuhan, nangis. Tetapi tidak selalu seperti itu. Buktinya Paulus. Kalau Paulus mau dipenjara, ada dalam penjara, dia punya 1001 alasan untuk nangis tiap hari. Ya kenapa hidupku? Apa salahku Tuhan? Apa dosaku sampai aku dimasukkan dalam penjara? Tidak ada salahnya Paulus. Tidak ada dosanya. Dia masuk dalam penjara justru karena melakukan kehendak Tuhan. Justru karena saudara melakukan kebenaran, saudara alami tantangan. Justru karena saudara mau memberi perpuluhan, saudara harus bergumul. Tidak ada salahnya. Seperti Paulus saudara. Dan seringkali mengasihi Tuhan atau kasih Allah itu bukan ngomong tentang perasaan. Ya, romantik, hujan rintik-rintik, daun-daun kering berguguran. Seperti film-film Korea. Wah, saling bertatap-tatapan. Lalu bilang sarange. Wah, enggak saudara. Ya, seringkali enggak pakai sarange. Ya, I love you. You still do it. You still serve God. You still come to church. You still raise your hand and praise the Lord. Karena apa? Karena berakar dan berdasar di dalam kasih. Karena kita punya pengertian yang benar tentang kasih Allah. Dan itu yang menjadi utama di dalam pelayanan kehidupan Rasul Paulus. Dia lewati begitu banyak penderitaan. Saya percaya om-om, tante-tante di sini yang sudah senior 60 ke atas, saya nggak mau ngomong 50 ke atas karena saya belum senior. Saya bilang 60 ke atas, 50 itu masih the new 20. Ya, 50
50, 60 ke atas. Saudara, saya percaya, yakin dan percaya om tante itu sudah lewati begitu banyak pergumulan. Amin. Kurang keras. Amin. Dan kalau om tante ada di sini hari ini, itu semua kasih Tuhan. Amin tante. Kayaknya dulu, kayaknya nggak bisa deh ngelewatin masa-masa sukari. Kayaknya tidak ada jalan, kayaknya tidak ada pengharapan. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kayak Tante Jasmine, kayaknya dulu mau cerai saja, betul Tante? Punya pikiran seperti itu. Tapi sekarang kalau lihat lagi ke belakang, lewat juga ya, kuat juga ya. Ada juga ya jalan keluar ya, ternyata yang kita tidak pernah pikirkan dalam hidup ini, Tuhan buka jalan. Dan setelah Tuhan buka jalan, setahun kemudian kita lupa akan kasih Tuhan. Betul? Kita tidak pernah catat akan setiap berkat yang kecil, terutama itu sulit sekali dicatat. Karena kita merasa seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kita merasa, ya that's your job. Betul? Banyak orang merasa seperti itu. That's your, God is love, then that's your job to provide for me. No. Dia tidak punya kepentingan itu sebetulnya di dalam hidup kita. Dia sudah selamatkan kita. Dia sudah tebus kita dari dosa. Dia sudah mati di atas kayu salib supaya kita hidup. Tugas kita mengasihi Dia. Dan untuk bisa mengasihi Dia sekalipun, Dia utus Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong setiap kita. Amin. Kalau kita susah untuk mengenal kasih Tuhan, seringkali itu adalah salah kita. Karena kita tidak mau ingat. Kita lebih sering itu saudara sadar akan masalah kita daripada sadar akan kasih Allah. Pada waktu masalah datang yang terlintas pertama kali apa? Bisa bayar nggak ya? Bisa ada jalan keluar nggak ya? Mateng dah gue. Gimana caranya ya Tuhan? Seringkali yang terlintas nomor satu adalah kesadaran kita akan begitu besarnya masalah kita, akan begitu besarnya kelemahan kita, akan begitu besarnya keterbatasan kita. Betul? Seharusnya pada waktu kita hadapi tantangan, kesadaran terbesar nomor satu adalah aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang kasih-Nya panjang, lebar, luas, dalam, dan Dia sanggup. Kasih Allah di dalam hidupku sanggup menolong. Harusnya itu menjadi kesadaran kita nomor satu. Pada waktu saudara disakiti, dikecewakan, nomor satu kesadaran kita adalah Dia sudah mengasihi aku. Aku tidak butuh kasih lagi dari orang lain. Tidak berharap orang lain akan mengasihi aku. Aku sudah punya kasih dari Yesus. Aku sudah cukup. Aku puas di dalam Tuhan. I am full because He loves me. Kalau saudara kita punya kesadaran itu, saya percaya hidup saudara akan bahagia. Seperti Adam dan Hawa, sebelum gambaran kasih itu rusak, mereka bahagia, nari-nari terus ya, makan-makan terus tanpa menjadi gemuk. Mungkin, jangan-jangan ya, kalau kesadaran kita akan kasih Allah berkurang, itulah sebabnya timbangan kita bertambah. Karena kebanyakan kalau orang stres kan makan, saudara ya. Ya, Yesus mengasihi kita. Amin. Dia mati di atas kayu salib buat kita. Dalam ayat 18 tadi di atas saudara dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita ingat, kasih Yesus itu begitu lebar. Mungkin gak banyak orang ngerti apa maksudnya. Ini adalah satu pengulangan untuk memberi penekanan. Kalau diulang-ulang misalnya seperti holy, 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 itu penekanan saudara. Sebetulnya dalam bahasa aslinya cuma satu kata, tetapi dalam penerjemahannya dikatakan itu adalah menekankan.
Contoh kalau orang Jawa, kalau saya sama istri dari Surabaya, kalau kita ingin menekankan sesuatu yang enak, bagi orang Jakarta itu hanya enak. Bagi orang Surabaya apa? Enak. Itu seperti ini, enak. Nah, kepanjangan. Kita beri penekanan, enak. Itu artinya enak sekali. Ya. Di sini diberi penekanan 4 kali. Yang pertama, kasih Allah itu lebar. Betapa lebarnya. Kalau kita ingat saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, kepada siapa? Kepada semua yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Semua. Kasih Allah itu begitu lebarnya sehingga kasihnya itu dia buka buat semua. Jadi kalau ada yang bilang, oh Yesus itu hanya punyanya orang Kristen. Bukan. Orang Kristen adalah orang yang terima Yesus. Tetapi Yesus adalah bagi semua orang. Orang Kristen itu adalah orang yang meresponi Yesus. Menerima kasih Yesus di dalam hidupnya. Dan kemudian itu kasih Allah begitu lebar buat semua orang. Yang kedua, betapa panjangnya. Dalam Ulangan 7 ayat 19 dikatakan seperti ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Panjang saudara. Sampai kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, anak-anak kita akan terus menerima kasih Allah. Dan ayat ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu, betul? Dikatakan sampai beribu-ribu keturunan, thousands of generations. Kasih Allah itu tidak pernah berakhir. Seringkali kita tidak rasa, kita tidak lihat, tetapi tidak berarti kasih Allah tidak ada dan tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Betapa tingginya kasih Allah. Kita lihat, kita ingat bahwa Yesus turun dari surga itu tempat yang maha tinggi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa locate di mana. Begitu tingginya tidak terselami. Pakai teleskop sekalipun mungkin gak ketahuan tempatnya. Begitu tinggi. Kasih Allah dari atas sana, saya percaya Dia sudah memutuskan untuk mengasihi kita sehingga dia turun ke bumi. Betapa dalamnya, bukan cuma jadi manusia, tetapi dia menjadi hamba. Dan sebagai hamba, dia mati di atas kayu salib. Memalukan saudara. Dan firman Tuhan katakan, dan dia masuk ke dalam dunia orang mati, mengalahkan maut. Karena apa? Karena kasihnya buat saudara dan saya. Pada waktu Yesus mati, kita masih dalam dosa, kita masih berbuat dosa, dan dia mati untuk memberi kita hidup yang kekal. Kalau kita renungkan, seringkali kita terlalu sibuk untuk merenungkan. Kalau kita renungkan kasih Allah, di mana ada kasih yang seperti itu? Belum tentu suami, istri, anak kita akan ingat sama kita. Betul? Belum tentu anak-anak kita akan ingat sama kita. Mereka sudah sibuk sendiri dengan keluarga mereka. Kalau kita tidak penuh dengan kasih Allah, kita tidak puas dengan kasih Allah, kita akan selalu mengharapkan dari mereka. Kita selalu mengharapkan dari orang lain. Kita selalu mengharapkan pujian, ucapan terima kasih dari orang lain, perhatian supaya kita merasa berharga. Kenapa? Karena kita kosong, kita tidak punya kesadaran akan kasih Allah di dalam kehidupan setiap kita. Saya ingin tunjukkan sesuatu yang sangat baik, bagus saudara, untuk mengingatkan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel di dalam masa perjanjian lama. Kalau saudara lihat ini, gambar ini saudara akan tahu. Apa ini saudara? Ya, cerdas cermat. Apa? Tabut perjanjian, Ark of the Covenant. Itu terbuat dari kayu tetapi dilapis dengan emas. Artinya adalah
hidup kita sebagai manusia itu sebetulnya nothing, seperti kayu saja. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, Dia lapisi kita dengan kemuliaannya. Ya, dan itu Ark of the Covenant itu menjadi tempat di mana Allah hadir. Di dalam ruang maha kudus, Holy of Holy. Oke, dilihat baik-baik. Ada 2 kerub atau malaikat yang duduk di setiap sisinya dan stretch mereka punya wings. Wings itu apa? Sayap. Stretch dia punya wings, kemudian matanya mereka tertuju kepada tutup. Itu namanya tutup pendamaian. Ya. Next slide. Jadi zaman perjanjian baru Yesus belum ada, tetapi gambaran tentang kasih Yesus, kasih Allah sudah ada. Ya saudara, nah di dalam tabut itu tutup namanya tutup pendamaian. Di dalam tabut itu isinya 2 loh batu yaitu hukum Allah. Yang kedua tongkat Harun, ya. Yang ketiga mana. Saudara ingat mana? Roti yang disediakan oleh Allah di padang gurun selama 40 tahun. Nah, 3 hal itu melambangkan 2 hal. Yang pertama melambangkan hukum Tuhan bagi mereka, kasih Allah. Oleh karena kasihnya Allah memberikan hukum supaya mereka mengikuti, taat akan hukum itu, dan mereka menerima perlindungan. Perlindungan itu diberikan kalau mereka taat. Kalau mereka nggak taat, keluar dari perlindungan, namanya hukum. Yang kedua kepemimpinan, tongkat Harun. Karena pada waktu itu mereka rebel kepada Tuhan. Masa cuman Harun yang bisa mimpin, rebel kepada pemimpin. Kemudian Tuhan bilang, keluarkan 12 tongkat dari masing-masing suku. Tongkat yang keluar bunganya, itu yang Tuhan pilih menjadi pemimpin. Saudara, can you imagine tongkat yang tidak ada akar? Tongkat mati loh saudara, tidak tembus tanah, kok bisa keluar bunganya? Semalaman, ya, besok paginya mereka datang, tongkat Harun yang keluar bunganya. Amazing nggak cara Tuhan zaman dulu? Luar biasa loh saudara. Ya, kepemimpinan diberi karena kasih Tuhan. Karena Tuhan ingin melindungi, Tuhan ingin memimpin. Yang ketiga bicara tentang persediaan, penyediaan, provision. Karena kasihnya Dia selalu menyediakan. Amin. Apapun. Seringkali kita mintanya besar, Tuhan kasihnya sedang. Karena ya perutmu sedangnya segitu. Kasih sedang aja, jangan kasih besar-besar. Nanti timbanganmu naik, kamu marah sama aku lagi, Tuhan bilang. Jadi sedang-sedang aja. Ya. Jadi 3 kasih Allah itu dilambangkan dalam 3 hal. Hukum Tuhan, dikasih perlindungan kalau taat, kepemimpinan, makanya jangan suka-suka membangkang kepada pemimpin saudara. Amin. Suami, istri saling mentaati satu sama lain. Yang ketiga, persediaan, itu kasih Allah. Yang kedua, lambang kedua dari 3 hal ini justru opositnya. Mereka ini 3 hal ini melambangkan pemberontakan bangsa Israel. Yang pertama, pada waktu Musa sedang naik menerima hukum Tuhan, yang di bawah lagi ngapain? Bikin patung lembu emas, berontak sama Tuhan. Kami butuh Allah yang kami sembah. Yang kedua, mereka berontak kepada Harun. Dan yang ketiga, mereka berontak kepada Tuhan. Karena mana kami mau makan. Bicara tentang nomor 1 kasih Allah, tetapi juga berbicara tentang pemberontakan, dan itu disimpan di dalam tabut untuk mengingatkan mereka. Tetapi pemberontakan mereka ditaruh, tetapi ditutup dengan tutup yang namanya pendamaian. Didamaikan, pemberontakan mereka ditutup. Dan setahun sekali imam besar akan masuk, percikan darah di atas tutup pendamaian. Artinya apa? Yesus sebagai korban, darahnya dicurahkan bagi kita
supaya kita tidak perlu lagi ingat-ingat akan dosa kita. Amin. Kita tidak perlu ingat-ingat lagi akan pemberontakan kita, akan masa lalu kita. Seringkali kan kita lebih sadarnya seperti saya katakan tadi, lebih sadarnya akan masa lalu kan. Lebih sadarnya kepengen obok-obok lagi itu yang di dalam tabut perjanjian. Oleh karena itu ditutup oleh pendamaian dan dipercikan darah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah bukti kasih Allah di dalam hidup kita. Mau kasih yang sebesar apa lagi? Sekarang pertanyaan saya. Kasih yang Yesus kerjakan sudah lebih dari cukup untuk membuat kita kuat di dalam Tuhan, membuat kita penuh dengan sukacita, membuat kita penuh dengan pengharapan, membuat kita penuh dengan keyakinan that God is with me. Walaupun mungkin doa saudara tidak dijawab Tuhan sesuai dengan cara saudara mau atau waktu saudara mau. Amin. Seringkali kita waktunya pas-pas cocok dengan waktu saya. Tapi Tuhan bilang, no. My time is not your time. Your way is not my way. Amin, saudara. The good news is kasih Allah di dalam hidup setiap kita is more than enough. Jangan khawatir, jangan takut. Seringkali kalau kita berpikir, suamiku bagaimana ya, orang tuaku gimana ya, terima Yesus bagaimana ya, don't worry. Cucuku gimana ya, don't worry. Kita semua ada di dalam kasih Allah. Dan waktu Allah, cara Dia adalah waktu dan cara yang terbaik. Amin. Amin, saudara. Mari kita sadar, kalau kita mau berakar dan berdasar hidup kita di dalam kasih, nggak butuh duit banyak, nggak butuh cara yang aneh-aneh, cuma satu, ingat akan kasihnya. Sadar, realize that you are precious. I am precious, that He died for me, shed His blood for me. Dan aku ada dalam pikiran, di dalam hati Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Saya undang pemain musik untuk maju. He loves you. Kasihnya begitu lebar. Kasihnya begitu dalam. Kasihnya begitu tinggi dan luas. Tidak ada satupun dosa, kesalahan saudara yang sanggup melampaui kasih Allah. Mungkin saudara merasa tidak berharga, tidak berguna, karena saudara merasa saya tidak bisa memberi apa-apa buat Tuhan. Saya cuma punya hati yang mengasihi Allah. That's enough. Karena kasih Allah jauh lebih berkuasa, lebih dahsyat untuk mengangkat kehidupanmu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi katakan, kasih Yesus. Kasih, the love of Jesus is beautiful in my life. Menghiasi, katakan, hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang, hold my hands all the way through.
Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir. Harapkan kasih Tuhan seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Kalau ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini datang selalu merasa tidak tenang, selalu merasa kehilangan damai sejahtera, gelisah, takut, khawatir, cemas akan keadaan sekeliling, akan keluarga, pekerjaan, orang tua, dan masa depan. Hari ini saya percaya Tuhan ingin menjamah, memenuhkan Bapak Ibu Saudara dengan kasih-Nya. Kalau engkau sedang mencari siapa Yesus, engkau sedang ingin belajar tahu siapa Yesus, bagaimana kasih Yesus, minta Tuhan untuk menjamah hidup saudara pagi hari ini. Sambil kita terus nyanyikan pujian ini, kita minta Tuhan buka hatimu, buka pikiranmu untuk Dia melawat engkau pagi hari ini, memberi kekuatan yang baru. Pagi hari ini dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Satu kali lagi jemaat saja katakan, kasih Yesus mengalir. Kasih penuhkan kami Tuhan, like a river that never runs dry. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dia berjanji tidak ada satupun yang dapat melepaskan engkau dari kasih Allah. Baik itu penderitaan, baik itu kuasa-kuasa yang lain, baik yang ada hari ini maupun masa yang akan datang, tidak ada satupun yang dapat menjauhkan saudara dan saya dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. So, your future is great with Jesus. Masa depanmu luar biasa di dalam Yesus. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun karena kasih Allah di dalam kehidupanmu. In Jesus name. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk. Silakan duduk.